Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu pembahasan dari soal teknis matematika SMA, soal asli pengalaman tahap 2. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa soal kembali melanjutkan video pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada sekitar 7 soal yang saya ingat pada pengalaman kemarin. Silahkan Bapak Ibu screenshot terlebih dahulu. Kemudian samakan jawabannya dengan penjelasan di video ini. Oke, kita ke nomor 14. Seorang anak akan berenang di kolam renang berbentuk elips dengan persamaan 9x kuadrat ditambah 36y kuadrat sama dengan 324. Lintasan terpanjang anak tersebut berenang adalah, nah ini adalah elips, sedangkan dengan persamaan elips itu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dengan nanti 2a, 2b adalah sumbu mayor dan sumbu minor. Ya, nanti kita akan mencari panjang lintasannya. Atau mungkin akan saya gambar seperti ini. Ini elips. Oke, ini bisa saja di sini A, di sini B. Nah, jadi 2A ini adalah panjang sumbunya, 2B juga sama panjang sumbunya. Nah, jika ada soal seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk seperti ini ya. Nah, kalau misalkan angkanya sama, ya berarti nanti jawabannya adalah 12. Tapi jika angkanya berbeda, soal tahap 2 nanti, nah berarti kita silahkan sederhanakan terlebih dahulu. 9x kuadrat ditambah 36y kuadrat sama dengan 324. Biar menjadi 1, nanti ini dibagi 324. Nah, ini berarti 1. 9x kuadrat dibagi 324 itu 36. Kemudian ini 9 ya. Nah, berarti kita peroleh di sini A-nya 6 dan di sini B-nya adalah 3. Ya, ini 6 kuadrat, ini adalah 3 kuadrat. Nah, berarti kalau kita panjang lintasan, di sini bisa saja 12, bisa saja di sini 6. Sedangkan terpanjang berarti ini ya. Oke, berarti benar jawabannya adalah 12. Oke, soal berikutnya nomor 15. Diketahui dadu 1 memiliki 6 sisi dilempar sebanyak 5 kali, dadu 2 sisi 5 dilempar 7 kali. Pernyataan yang benar adalah ada 5 option. Nah, kebanyakan untuk soal peluang, soal-soalnya seperti ini. Di optionnya itu tidak langsung nilai dari peluang, tetapi jawaban analisis seperti ini. Ya. Nah, jadi kita nanti akan menjawab sesuai dengan optionnya saja terlebih dahulu. Oke, dadu 1. Dadu 1 itu sisinya 6, dilemparnya 5 kali ya, dilempar 5 kali. Sedangkan untuk dadu 2, berarti ini ada 5 sisi, dilemparnya 7 kali. Nah, berarti ini pakai binomial Newton ya. Nah, nanti rumus seperti biasa, Cnx, P pangkat X, Q pangkat N min X. PQ adalah peluang dari yang akan ditanyakan nanti. Kita dari option A terlebih dahulu. Peluang angka bernilai 5. Dadu 1. Berarti dadu 1 itu dilemparnya 5 kali ya. Berarti 5 C1 P itu nilainya 5 ya. Berarti karena di sini ada sisinya ada 6, berarti kalau dadu bermata 5 berarti 1/6. 1/6 pangkat 1 dikali, nah sekarang 1/6 berarti sisa dari mata dadu 5 itu kan 1, 2, 3,
4, 6. Ya, berarti ada 4/6 ya peluangnya. Pangkat berapa? Nah, berarti di sini pangkat 4. Oke, ini nanti cari ya. Kemudian satu lagi lebih besar daripada dadu 2. Nah, kita bandingkan ya. Apakah dadu 2 emang benar lebih besar? Berarti ini karena dilempar 7 kali berarti 7C1. 1/6 itu peluang untuk dadu 1. Kalau untuk dadu 2, karena ini ada 5 sisi, berarti 1/5. Nah, berarti sisanya 4/5 ya. Oh, ini pangkatnya pangkat 1. Ini berarti pangkat dilemparnya 7 kali, berarti pangkat 6. Oke, sekarang kita coba cek 5C1 5 dikali 4 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 5. Sama dengan satu lagi 7C1 7 dikali 4 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 7. Oke. Nah, silakan dari angka-angkanya saja sudah terlihat ya bahwa yang dadu 1 ya yang lebih besar. Nah, tapi boleh teman Bapak Ibu semua boleh pakai kalkulator. Itu di sini 0,404187 sekian ya. Nah, sedangkan yang bawah untuk dadu yang kedua adalah 0,36700. Artinya lebih besar. Ini lebih besar, oke, langsung saja. Berarti option yang A itu adalah jawabannya. Gak perlu ya ngecek yang lain, ya lebih cepat. Lanjut ke soal berikut sama soal peluang. Dadu berwarna jingga berisi 4 dan dadu berwarna ungu berisi 6 dilempar bersamaan. Pernyataan yang benar. Nah, ini saya yang ingat hanya ada 4 option ya, satu lagi saya lupa. Tapi di sini sudah ada sih jawabannya. Peluang mata dadu 5 berwarna jingga dan mata dadu 5 ungu adalah setengah. Nah, kita lihat di sini kan dadu 1, ini dadu 2. Berarti masing-masing mata 1/4 ya. Masing-masing yang matanya 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Kalau untuk yang 6 berarti masing-masing matanya 1/6, 1/6. Ada 6 sebanyak 6 kali. Nah, ini harus diperhatikan ya. Nah, kemudian peluang mata dadu 5 berwarna jingga. Wah, ini sepertinya salah ya. Harusnya peluang dadu bermata, ya nggak apa sih. Kalau misalnya bermata 5 berarti nggak ada ya, 0. Dan mata dadu 5 ungu adalah setengah. Salah, berarti ini otomatis salah. Karena mata dadu 5 nggak ada. Ini cuma berisi 4. Lanjut, peluang mata dadu ganjil berwarna ungu dan mata dadu ganjil jingga adalah 1/4. Ini ganjil. Ini angka 1, 2, 3, 4. Ganjil kan 1 sama 3 ya. 1/4 tambah 1/4 kan setengah. Kalau di sini 1/4. Ya, salah ya. Harusnya setengah. Salah. Yang C. Peluang jumlah mata dadu berwarna jingga dan ungu bermata genap adalah setengah. Bermata genap. Nah, artinya penjumlahannya ya. Bermata genap. Oke. Kita langsung saja ya, kalau seperti ini kan ganjil sama genap. Di sini juga sudah pas ya, 4 sama 6. 4 ganjilnya ada 2, genapnya ada 2. Sisi yang 6 juga sama, ganjilnya ada 3, genapnya ada 3. Dari sini sudah jelas bahwa pasti ada setengahnya. Setengah genap, setengah ganjil. Artinya, nah udah ini setengah. Itu adalah betul. Udah C. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau membuktikan, silakan saja. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Dadu pertama, dadu kedua. Yang genap berarti ini kan genap. Jingga dan ungu bermata genap. Oke, bisa saja di sini, di sini, di sini. Di sini bisa ya.
Karena kan 1 tambah 1, 2 di sini tuh sudah kelihatan ya, ini 4, ini sudah pasti setengahnya. Ada 12 ya. 12 per 6 kali 4, 24. Ini kan nggak bisa ya, ini bukan genap, bukan. 12 per 24 kan sama aja dengan setengah. Oke, sama saja itu untuk nomor 16. Kita lanjut ke soal nomor 17. Masih peluang. Sebuah koin 2 sisi yaitu gambar dan angka dilempar 3 kali bersamaan. Pernyataan yang benar. Nah, ini binomial Newton juga ya. Oke, berarti kita harus sudah benar-benar paham bagaimana soal yang menggunakan rumus binomial Newton ini. Peluang muncul 2 koin bersisi sama. Yang A ya, kita lihat yang A. 2 koin bersisi sama. Oke, berarti di sini dilempar 3 kali, N-nya 3, X-nya 2 kali ya. 2 koin, setengah-setengah kan ya, P-nya setengah. Untuk gambar setengah, untuk angka setengah. Sekarang kalau koin, ya udah di sini 2, ini 1. Sudah ya. Berapa di sini? 3C2 itu 3 dikali 1 per 8. 3 per 8 ya. Oke, salah. Nomor B, peluang muncul 3 sisi gambar adalah setengah. 3C3. Oke, setengah pangkat 3, setengah pangkat 0. Sama ya, 1 per 8. Oke, yang C, peluang muncul 3 koin 3C3 dikali setengah pangkat 3. Ya, sudah ini. Ya, 1, ini 1, udah 1 per 8. Berarti jawabannya yang C. Ini peluang di nomor-nomor terakhir ya, kalau di soal tahap 3, tahap 2 kemarin, pasti tahap 3 juga sama, karena tahap 1 saya lihat teman-teman yang sudah tahap 1 pun untuk peluang di soal-soal terakhir itu yang mungkin cukup mudah dikerjakan terlebih dahulu. Nomor 18, oke, ini masih peluang, tapi ini mudah ya. Peluang masuk PTN 0,6, peluang lulus ujian 0,3, peluang soal lulus ujian masuk PTN, langsung aja ya. 0,6 dikali 0,3. Tidak ada komplemennya ini. 0,6 berarti 0,18. Nah, ini jawaban yang mudah. Nah, ini kalau soal seperti ini langsung seperti ini jawabannya. Tapi banyak juga teman-teman yang tahap 2 yang berbeda angkanya pun berbeda yang ditanyakannya. Biasanya lulus ujian tapi tidak masuk PTN. Ya, nanti akan ada soal yang seperti itu. Tinggal komplemennya dicari. Lanjut nomor 19. Nah, ini adalah majemuk ya. Baca dulu soalnya. Irma menabung di bank selama 8 tahun dengan bunga I% sehingga uang tabungannya menjadi K. Berarti nanti uang Irma itu K, M tabungan awal Irma MI, 1 ditambah persentasinya pangkat N. N-nya berapa tahun di sini? 8. Kemudian yang kedua, di bank yang sama Andi bunga I% 6 tahun tabungannya menjadi 2K. Berarti 2K sama dengan tabungan awal dari Andi. Ini bunganya sama, waktunya berbeda ya, 6 tahun. Yang ditanyakan perbandingan nilai uang Andi dan Irma saat tabungan awal ini berarti ya. Andi, Irma, berarti MA banding MI yang akan kita cari. Nah, ini ada unsur K-nya. Kita akan menyamakan unsur K ini. Karena di sini ada 2K, kita yang besarnya saja dulu. Ditulis MA 1 ditambah I% pangkat 6. Kita tahu nih, K-nya itu adalah MI 1 ditambah I% pangkat 8. Ditulis ulang, MA
1 ditambah I persen pangkat 6. Ini udah ada yang sama? Tidak ada ya, ini tinggal disederhanakan maksudnya. MA per MI yang ditanyakan berarti MI-nya ke bawah kan ya? Maksudnya keruaskan. MA dibagi MI. Sedangkan ini 2 ditulis, ini tetap ditulis, 1 ditambah I persen pangkat 8 dibagi, nah ini yang Andi kebawahkan atau keruas kirikan, 1 ditambah I persen pangkat 6. Nah ini udah sama ya. Ini anggap saja variabelnya X atau X pangkat 8, X pangkat 6. Bisa disederhanakan ya, jadi 2X, X-nya adalah 1 tambah I persen, 8 dikurangi 6 itu kalau pembagian pengurangan ya, 2 ya, sama dengan MA per MI. Nah ini mungkin soal baru sih untuk di tahap 2. Nah, tapi kalau tahap 3 ada, teman-teman bisa langsung cek pilih ini. Oke, ini adalah soal nomor 19. Lanjut ke soal nomor 20, masih peluang ya. Dalam satu kelas 30% menyukai warna jingga. Jika dipilih secara acak, maka peluang terpilih 5 siswa yang menyukai jingga adalah, nah kita harus tahu dulu ya. Oh, ini soalnya masih salah. Harusnya jika dipilih secara acak 10 siswa. Nah, ya karena kan ini menjadi N, ini menjadi X. Kalau nggak ada N-nya, kita nggak bakalan bisa ngerjain ya. Karena rumusnya NCX P pangkat X kali Q pangkat N min X. N-nya tadi ada 10, yang diambilnya adalah 5. P itu yang warna jingga, oleh karenanya P di sini 30%, 3 per 10. Pangkat, karena ada harus 5, berarti pangkat 5. Sedangkan Q berarti bukan peluang yang menyukai warna jingga. Artinya 7 per 10. Pangkat, nah ini karena 10 dikurangi 5, pangkat 5. Kemudian Bapak Ibu Guru bisa langsung dikerjakan. 10 C5 adalah 252. Kemudian 3 per 10 pangkat 5 adalah 0,00243. Kemudian 7 per 10 pangkat 5 adalah 0,16807. Sama dengan ini dikalikan 0,1029. Nah, kalau di sini 0,1 pas, lebih aman. Atau mungkin dulu pas kemarin saya langsung menjawabnya 0,2 kurang dari 0,2 tanpa menghitung seperti ini ya. Kemungkinan besar ini bakalan ada lagi di soal tahap 3. Jadi Bapak Ibu Guru bisa langsung memilih option ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran atau soal-soal pada video pembelajaran ini. Insya Allah video berikutnya kita akan mengerjakan soal-soal lain seperti ini ya. Dan ada soal-soal yang lain yang telah saya tulis. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu Guru bisa lolos di tahap ketiga nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.